Kalau lu kira konflik ini tuh adalah perang agama, The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. Father God of Abraham, Isaac, and Jacob, we ask that you accompany Israel's troops into the battle. And I think this should be our prayer as well. Yes, we want Hamas to be stopped. We want it to be uprooted and eradicated. itu artinya lu udah kemakan pengalihan dari media pemerintah negara ini. We want Hamas leaders and supporters to convert to faith in Jesus Christ miraculously. But if they won't, then we need them removed. If they will leave, fine. If they will be arrested, fine. But they may have to be. Iya, Hamas nyerang Israel beberapa kali dengan cara yang cukup ekstrim. Dan iya, Hamas kebetulan adalah organisasi Muslim. Tapi kalian harus tahu, ada satu alasan utama. Hamas dan penduduk Palestina melawan Israel sampai segitunya. Dan itu bukan gara-gara agama. If Muslims came and kicked Palestinians out of their land and established an illegal state on their territory and mistreated them the way that Israel is mistreating them, then we would resist that Muslim state. So this has nothing to do with religion. Soalnya kalau lu baca ratusan artikel sejarah dan ribuan referensi materi tentang konflik ini, kayak gue yang kurang kerjaan, lu akan tahu bahwa negara ini dari dulu selalu mencoba untuk mengalihkan perhatian dunia dari inti dan akar permasalahan konflik ini. Seolah-olah ini semua diceritakan seperti konflik Taliban atau ISIS. Tapi lu harus tahu, sebenarnya cuma ini aja inti permasalahannya, yaitu super cacatnya sistem okupasi Israel di Palestina. Palestinians did not just wake up one day and start hating Jews. Islam was not the problem. Occupation is the problem. Jadi, okupasi itu adalah saat pasukan suatu negara berhasil memasuki dan setelah itu mereka mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas penduduk dan daerah yang baru saja mereka serang dan kuasai. Sebenarnya kalau adil-adil aja okupasinya, mungkin masalahnya nggak akan berubah jadi sebesar sekarang ini ya. Tapi sayangnya, sistem okupasi Israel itu masih dianggap ilegal oleh berbagai organisasi internasional maupun hukum internasional. Saking cacatnya sistem mereka. Dan bahkan sistem ini udah ada 20 tahun sebelum Hamas lahir loh, yaitu dari tahun 1967. Dan masih berlangsung sampai 2024 sekarang, 57 tahun kemudian. Dan malah menjadi lebih parah. Jadi separah apa sih cacatnya sistem okupasi di Palestina ini? Yang membuat penduduk Arab Palestina terpaksa melawan balik sistem ini, yang sampai mereka harus membuat dan bahkan mendukung organisasi seperti Hamas. Bersama gue Gary, let's get into the mystery. Oke, langsung aja. Hal utama yang jelas selalu nggak mau diomongin sama media pemerintah Israel dan yang ditentang abis-abisan oleh komunitas internasional, bahkan seluruh penduduk Arab Palestina adalah penyitaan tanah Palestina melalui pemukiman Israel yang ilegal di bawah okupasi militer. Jadi yang lu harus tahu, Palestina sekarang itu lagi di bawah kekuasaan Israel. Dan itu udah dari tahun 1967 melalui okupasi militer. Tapi uniknya, di bawah okupasi itu, mereka mengizinkan penduduk Israel untuk membangun banyak pemukiman Israel jauh di dalam daerah Palestina yang seringnya merebut atau menyita banyak tanah dari penduduk Arab setempat. Tentu saja hal itu melanggar salah satu hukum internasional, yaitu artikel 49 dari Konvensi Jenewa yang keempat yang mengatur tentang korban penduduk sipil peperangan, di mana tertulis pihak yang mengokupasi tidak boleh memindahkan populasi mereka ke dalam daerah yang mereka okupasi. Seharusnya sebagai member resmi Konvensi Jenewa, Israel harusnya mematuhi hukum itu. Tapi anehnya, Israel bukan hanya mengizinkan pembangunan pemukiman yang dianggap ilegal oleh hukum internasional itu, tapi Israel juga mendukung bahkan melindungi pemukiman ilegal tersebut. Tapi gimana caranya sih kok Israel bisa mengokupasi Palestina? Tonton video gue yang episode sebelumnya sampai bagian perang di tahun 1967. Nah, konteksnya udah, sekarang balik ke inti permasalahannya, yaitu penyitaan tanah melalui pemukiman ilegal.
Jadi, sehabis Israel menang dan okupasi militer mereka berjalan di tahun 1967, di waktu yang sama, para penduduk Yahudi garis keras di Israel melihat kemenangan negara mereka pada waktu itu sebagai sebuah pertanda suci bagi penduduk Israel untuk mengklaim kembali tanah perjanjian mereka seperti yang tertulis di kitab mereka. Lalu penduduk Israel pun mulai banyak yang membangun pemukiman Israel atau yang juga disebut kibbutz jauh di dalam wilayah Palestina. Mau itu di Palestina tepi barat atau Palestina jalur Gaza. Dan mereka bukan cuma bikin rumah aja terus ditinggal gitu. Tapi mereka tuh mau hidup, bekerja, dan bahkan membangun keluarga di sana. Di antara pemukiman Arab lainnya. Karena mereka tuh beneran percaya bahwa tanah Palestina itu adalah hak milik bangsa Israel. God promised to us that this is our land and we could grow here if we listen to him. Did you have permission to build this house when you did it? Kalau datangnya damai dan nggak merugikan gitu, mungkin masih bisa agak ditoleransi ya. Tapi sayangnya, kebanyakan penduduk kibbutz ini yang sering disebut dengan julukan settler, mereka tuh seringnya menyita tanah dan sumber daya alam penduduk Arab setempat, seperti sumur, lahan bercocok tanam, dan ladang rumput untuk ternak mereka. Dan karena orang Israel yang mau menetap di daerah Palestina kebanyakan hanyalah orang Yahudi garis keras, mereka seringnya menutup area pemukiman mereka dari orang Arab dan memperlakukan penduduk asli setempat dengan agak semena-mena. Does it bother you that you're living somewhere so heavily militarized where Palestinians that have been here for generations are getting kicked out of their houses and can't walk on certain streets? So I'll ignore the use of the term Palestinian since there is no such nation or people. It doesn't bother me at all. Militarization is a thing happening all across the world. I don't care. Sebenarnya di awal, pemerintahan Israel yang masih sering dipegang oleh Partai Zionis Liberal, mereka agak tidak mendukung gerakan pemukiman ilegal ini. Contohnya dari tahun 1948 sampai 1977, selama 29 tahun, populasi settler di Palestina tepi barat totalnya cuma 7.600 orang. Tapi semenjak pemerintahan Israel mulai dipegang oleh Partai Zionis ekstrim, selama 3 tahun aja, dari tahun 1977 sampai 1980, total populasi settler itu bisa melonjak naik 2 kali lipat lebih, menjadi 17.400 orang. Hal itu disebabkan oleh kebijakan para pemimpin Zionis ekstrim yang mulai mendukung bahkan mendanai gerakan kibbutz di Palestina ini. Contohnya Menachem Begin, mantan pemimpin kelompok Irgun, sebuah grup Zionis ekstrim yang udah gue bahas di episode sebelumnya. Dia akhirnya bisa memimpin Israel sebagai Perdana Menteri dari tahun 1977 sampai 1983. Dan di akhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 1983, total settler di Palestina bisa mencapai 99.765 orang. Dan lu tahu sekarang, abis dipegang Netanyahu, yang pemerintahannya juga banyak Zionis yang ekstrim, total settler di Palestina sekarang udah mencapai sekitar 750.000 orang. Berikut adalah contoh perbandingan pemukiman Arab dan pemukiman Israel di Palestina tepi barat. Di sini lu bisa lihat udah hampir 60% dari total wilayah Palestina tepi barat dipenuhi oleh kibbutz Israel. We want the Palestinians to say this is our land, this is our country, this is our city. Nah, terus gimana reaksi penduduk Arab Palestina waktu itu? Ya tentu aja kalau sumber daya alam mereka, tanah mereka, dan harga diri mereka mulai diinjak-injak, mereka pun mulai membela diri. Tapi perlawanan mereka seringnya selalu dihadang oleh militer Israel, yaitu IDF. Yang prioritas tugasnya sekarang adalah untuk melindungi settler di Palestina. Tapi sayangnya nggak ada instruksi buat IDF untuk melindungi penduduk Arab di Palestina. Jadi terus sering banget nih kejadian. Waktu para settler ini memperlakukan penduduk Arab Palestina dengan semena-mena, prajurit IDF diam aja nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu penduduk Arab melawan balik, prajurit IDF langsung bergerak untuk mengamankan penduduk Arab tersebut. Our order in Hebron is protect the Jewish settlers. We don't have an order protect Palestinians if settlers harass them. The soldiers never protect the Palestinians. Yeah, unfortunately, it's not in our order. Jadi itulah situasi yang selalu dialami oleh penduduk Arab di Palestina dari tahun 1967 sampai akhirnya
ada satu momen besar 20 tahun kemudian. Dimana karena banyak kejadian serupa yang terulang terus, mereka pun jadi frustasi dan akhirnya memutuskan untuk melawan dalam suatu gerakan massal yang dinamakan dengan nama Intifada, yang artinya perlawanan, di tahun 1987. Dan di Intifada yang pertama itulah Hamas pun lahir. احنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش اكتر من حقنا. احنا ما بنكره اليهود وبنخاف اليهود لانهم يهود، احنا بنحب كل اهل الاديان. اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم، اذا اخذ بيتي وقربني منه انا بقاطع. Jadi seperti yang lu lihat, Hamas itu bukan lahir gara-gara agama, tapi gara-gara kumpulan rasa marah dan frustasi para penduduk Arab Palestina yang terus-terusan diperlakukan tidak adil. Maka dari itu juga lahirlah semboyan Free Palestine atau From the River to the Sea, yang artinya mereka menuntut kebebasan negara Palestina dari okupasi Israel, dari Sungai Jordan ke Laut Tengah. Yang gue lihat bakalan makin berat banget ya buat mereka perjuangkan. Soalnya Israel sekarang mereka udah nggak mau mengalah dan malah lebih ngetatin sistem keamanan di wilayah Palestina dengan tingkat yang gila-gilaan, yang tujuannya buat selalu mengawasi dan mengontrol penduduk Arab di Palestina 24 jam. Sampai ya mereka tuh bikin yang namanya robot cerdas atau smart shooter yang dikendalikan bukan oleh manusia tapi oleh algoritma AI. Dan itu mulai dipasang di pemukiman Arab Palestina untuk mengantisipasi jika ada perlawanan apapun dari penduduk Arab setempat. Dan akhirnya setelah 37 tahun sejak Hamas lahir, masuklah konflik Palestina ini ke babak baru. Sebuah babak yang bernama sistem okupasi Israel yang modern. We make it our business to thwart terror as early as possible in the process. So if we can meet the terrorist in his home rather than meet him while he's shooting us in Tel Aviv, all the better. Gue bahas di episode selanjutnya. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat nonton episode gue yang pertama. And I see you in the next video.